Ustadz, alhamdulillah kita sekarang ada di tempat wisata lagi, ini wisata religius. Kalau sebelumnya di Pantai Dulanga ya. Nah ini di Bubohu, alhamdulillah. Ustadz bisa ajak saya ke sini. Nah pemirsa Wahda TV Gorontalo yang insya Allah dirahmati Allah, masih bersama saya Aling Talamoa. Ini alhamdulillah berkesempatan bersama dengan Ustadz Yusuf Loma. Masih tentang sirah nabawiyah ini Ustadz. Iya. Tentang kisah Rasulullah SAW. Kalau tadi sempat bagaimana sambutan untuk kedatangan Rasulullah SAW. Ustadz mungkin kita bisa ke situ Ustadz. Oh iya, tempat makan burung Ustadz. Makan burung. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Rasulullah SAW kedatangannya bukan secara tiba-tiba ke atas dunia ini, tapi Allah Ta'ala memberitahukan kepada manusia supaya orang bersiap diri. Ketika Nabi SAW memproklamirkan dirinya sebagai Nabi dan Rasul, maka manusia harusnya segera menjawab. Dan di sini juga kita bisa menilai bagaimana kerasnya hati manusia yang menolak risalah. Sudah tahu dialah Rasulullah SAW. Lantas kenapa mereka masih menolak apa yang Rasulullah SAW sampaikan? Dan dalam sirah Nabawiyah ini kita melihat bagaimana Nabi SAW kedatangannya disambut oleh gegap gempita alam semesta. Di malam kelahiran Nabi SAW terjadi gempa dahsyat yang meruntuhkan balkon-balkon istana Persia. Balkon-balkon istana Persia. Dan api majusi yang disembah oleh orang-orang majusi di Persia di malam hari itu padam. Dan orang-orang bertanya, apa ini yang terjadi? Tiba-tiba ada gempa. Iya. Al-Aqtal, seorang penyair yang hidup sekitar 7 tahun sebelum Nabi SAW lahir, mengatakan di kota Madinah, sinagog-sinagog Yahudi mereka meniupkan trompet membangunkan orang-orang. Ya kaum, bangun, bangun. Al-laila tala'a najmu Ahmad. Malam ini telah terbit bintang Ahmad. Malam ini terbit bintang Ahmad. Tidak akan muncul bintang tersebut kecuali pertanda kenabian, kecuali pertanda lahir Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disambut dengan alam. Ya, periksalah wanita-wanita hamil di antara kalian. Bila mana ada yang melahirkan dia sebagai anak laki-laki, dicurigai dia adalah seorang nabi. Para suami membangunkan istri yang sedang hamil. Kira-kira belum sakit perut, belum mau melahirkan, istrinya mengatakan aku masih biasa. Dan tidak ada seorang wanita Yahudi pun yang melahirkan di malam itu. Seandainya ada yang melahirkan anak laki-laki, mereka akan curigai dialah Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tidak ada. Aminah, beliau selama hamil Nabi SAW selalu seolah-olah didatangi oleh suara yang mengatakan padanya, a'udzubillahil wahid, aku berlindung kepada Allah Ta'ala yang maha tunggal, min syarri kulli hasid, dari segenap kejahatan orang-orang yang mengganggu ataupun hasad. Maka ketika datang waktu kelahiran Nabi SAW, tidak ada sakit sekalipun yang menimpa ataupun yang ditanggung oleh Aminah, ibu dari Nabi SAW. Bahkan Rasulullah SAW begitu mudah terlahir. Dan ketika Nabi SAW lahir, wulida makhtunan masrura, sudah dalam keadaan terkhitan dan sudah dalam keadaan terpotong tali pusarnya. Makanya di sini kadang-kala orang mengatakan itu Nabi tidak dikhitan. Sebagian syubhat mengatakan seperti itu. Tetapi orang tidak tahu bahwa Nabi SAW terlahir sudah dikhitan. Jadi ini sudah suci Ustaz ya? Iya, sudah suci. Dan bayi yang bersinar, bayi yang suci tersebut lahir diangkat oleh kakeknya Abdul Muttalib ke atas langit. Dan beliau mengatakan anak ini akan memiliki urusan yang besar di akhir zaman nanti. Dan beliau menamakan bayi ini kunamai Muhammad.
Dari mana nama Muhammad tersebut? Nah ini Ustaz, apakah dari kisah-kisah kitab sebelumnya? Dalam segmen sebelumnya kita telah membahas nama tersebut diperoleh oleh Abdul Muttalib lewat bisikan seorang pendeta Nasrani ataupun Yahudi. Dari ahli kita mengatakan, bila mana anak kalian lahir, bila mana cucu kalian lahir, maka namai dia dengan Muhammad. Nama yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita melihat tidak ada seorang pun di antara leluhur Nabi SAW yang bernama Muhammad. Padahal tidak ada. Padahal kebiasaan orang-orang Arab menamai cucu mereka atau anak mereka dengan nama dari kakek mereka. Dan pada saat sebelum lahir Nabi Muhammad belum ada sama sekali. Belum ada. Dan Nabi SAW lahir dinamai dengan Muhammad dari nama tersebut, yang berarti banyak dipuji. Karena Allah Subhanahu wa taala memuji, bersalawat, mendoakan kepada Nabi SAW. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Maka bayi tersebut lahir dinamai dengan Muhammad, dan kegembiraan menyelimuti rumah dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib yang kehilangan Abdullah, yang meninggal sekitar Nabi SAW di kandungan masih sekitar 3 bulan. Dengan kelahiran tersebut berbunga-bungalah hati Abdul Muttalib, sebab cucu kadang lebih disayang daripada ayah. Dan itu yang terjadi kepada Nabi SAW. Seperti hadiah besar, Ustaz, ya? Hadiah besar. Dan Rasulullah SAW dilahirkan ke atas dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusnya kecuali sebagai pembawa rahmat, kasih sayang kepada alam semesta. Wallahu alam. Sebagian riwayat bahwa Nabi SAW menyusu kepada Suwaibah, seorang budak milik Abu Jahal. Ya, wallahu alam terhadap sabat ataupun kesohihan riwayat ini. Yang jelas Aminah mempercayakan susuan terhadap bayinya kepada wanita-wanita yang biasa datang dari pelosok desa untuk menyusui bayi. Mereka sebenarnya dengan menyusui bayi tersebut mendapatkan kemurahan hati dari orang tua ataupun ayah bayi tersebut. Dan kita jangan heran, kenapa anak baru lahir baru disusui kepada orang lain. Hari ini anak-anak kita begitu lahir langsung kita susui dengan sapi-sapi dari Switzerland. Iya. Anak-anak kita menyusu di kaleng. Lebih mulia siapa? Rasulullah SAW atau anak kita yang menyusu terhadap sapi? Secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Betul, Ustaz. Makanya para wanita yang biasa menyusui bayi itu datang ke kota Makkah, ditawari oleh Aminah, biarkan anakku yang kalian susui. Mereka mengatakan, mana ayahnya? Dia bilang sudah meninggal. Para wanita itu mengatakan, kami sebenarnya cuma memohon kemurahan hati dari ayah bayi itu. Kalau ayahnya sudah tidak ada, langsung siapa yang mau menafkahi bayi tersebut? Ya, kami sudah miskin. Baru siapa yang akan menafkahi? Aminah tidak kuasa, tidak ada lagi wanita yang mau menyusui. Mereka semua sudah pergi. Tinggallah bayi tersebut menangis. Siapa yang bakal menyusuinya? Nah, di antara mereka para wanita yang menyusui ini, ada sebuah keluarga yang paling prihatin, yang paling miskin. Semua wanita-wanita yang datang untuk menyusui bayi di kota itu sebenarnya orang-orang miskin, mengharapkan bantuan atau mukafah dari ayah bayi tersebut. Tapi yang termiskin di antara mereka namanya Halimah. Halimah Sa'diyah. Halimah dialah yang datang dengan suaminya. Bayangkan, saking sederhana dan prihatin mereka. Mereka berjalan naik di sebuah kendaraan yang keledai. Keledai betina. Bagaimana dinaiki oleh 2 orang? Makanya mereka bilang, Halimah cepat, Halimah cepat. Halimah mengatakan, saya sudah dorong juga ini keledai, tidak mau juga cepat. Akhirnya orang-orang sudah pulang membawa bayi. Halimah masih di perjalanan. Kata Halimah, masih ada bayi di sana. Mereka mengatakan, pergi, masih ada 1 orang. Begitu dia tiba di kota Makkah, ternyata bayi tersebut anak yatim.
Mereka mengatakan, kita sudah datang terlambat, didapat juga bayi yatim. Baru kita mau dapat apa-apa, sudah kita yang paling miskin. Kata suaminya, takwa kepada Allah, bersabar, mudah-mudahan Allah berikan rezeki dari anak yatim ini. Maka mereka peluk Rasulullah SAW. Langsung air susu Halimah menjadi deras. Bahkan bayi yang mereka gendong tersebut menyusu dengan puas. Namanya Syaima. Dan Rasulullah SAW langsung terlelap. Mereka mengatakan, kita bawa bayi ini. Dalam perjalanan pulang tersebut, tiba-tiba kendaraannya melaju. Dan inilah keberkahan. Ya, banyak keberkahan berbuat baik terhadap anak yatim yang insya Allah dalam kajian yang akan datang kita akan membahas seputar ini. Ya. Luar biasa ya pemirsa Wahda TV Gorontalo tentang Sirah Nabawiyah. Dan sayang sekali kita akan lanjutkan untuk episode selanjutnya. Semoga ini bisa bermanfaat lagi, menambah pengetahuan kita tentang Sirah Nabawiyah kisah Rasulullah SAW. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Tetap bersama kami di channel Wahda TV Gorontalo. Jangan lupa like dan subscribe untuk motivasi kami memproduk episode yang akan datang. Dan lebih berkualitas lagi Ustaz. Amin, insya Allah. Masya Allah. Tabarakallah.